Kata Rasulullah SAW, mukmin yang paling hebat imannya di mata Allah bukan para malaikat, bukan para nabi dan rasul, bukan pula para sahabat, melainkan mereka yang hidup di akhir zaman. Mereka tidak bertemu dengan seorang nabi dan rasul pun. Mereka berada di akhir zaman. Mereka hanya bertemu dengan lembaran-lembaran mushaf Quran, dan mereka beriman kepada apa yang ada di dalamnya. Pertanyaannya, bertemukah kita dengan Rasulullah SAW? Sejamankah kita dengan para sahabat? Jangankan bertemu, mimpi Rasulullah pun melumpuhkan, ya. Apalagi bertemu. Lalu dari mana kita tahu Allah Tuhan kita kalau bukan dari mushaf Quran ini? Betul? Dari mana kita tahu Islam agama kita kalau bukan dari kitab ini? Betul? Dari mana kita tahu Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul kita kalau bukan dari mushaf ini? Betul? Ini tiket kita untuk menjadi yang terbaik di muka bumi. Allahu Akbar. Kenapa kita dikatakan makhluk generasi yang terbaik? Fitnah yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi jauh lebih berat daripada tantangan yang dihadapi para sahabat, dan tidak didampingi oleh Nabi dan Rasul kita, dan kita langsung berhadapan dengan iblis dan dajjal, sang kambing kesesatan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ma syaa Allah kan wa ma lam yasha lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra wa tazawwadu fa inna khayra zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul wa'dil amin. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum wa man khalafahum hatta taqum as-sa'ah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits ukhra hatta nazala Isa ibn Maryam. Al-hadits kama qala sadaqallahu lazim wa sadaqa rasul karim wa ala dzalika minasy syahidin. Puja-puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla malam hari ini di safari dakwah kami bersama tim safari dakwah Laskar Mujahidin Solo Raya atau Surakarta dan sekitarnya. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini di kajian terakhir kami bisa sampai di Masjid Al-Hidayah dan juga PC atau PRM Muhammadiyah Rajen di Dukuh Sangen, Kecamatan Nguru, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Semoga pertemuan ini menjadi berkah bagi kita semua
wasilah kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan pada kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Sekali lagi saya doakan yang hadir di sini, Allah mudahkan menuju surganya masing-masing. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah pada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad SAW. Nabi dan Rasul diutus ke tengah-tengah kita menjadi sebab Allah mencintai kita, menjadi sebab Allah limpahkan berbagai macam karunia kepada kita yang tidak diberikan pada umat-umat Nabi yang lain. Yang sama tidak saya berikan karena Allah Amir Majlis pada kesempatan kali ini, Al-Ustaz yang dirahmati Allah, dan juga yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hidayah yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, PRM, pimpinan ranting Muhammadiyah Kerajaan di Dukuh Sangen ini, para asatidz dan asatidah dari Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah, dan juga para sivitas akademikanya, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, wabil khusus juga pada ananda tulab dan tulabat. Bagaimana kabarnya, sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Tidak ada yang kurang? Dompetnya tidak kurang? Oh tidak, alhamdulillah. Cukup Bu ya? Ya, Bu, suara saya jelas Bu? Wajah saya jelas? Oh ada satu. Ya. Malam hari ini kita berbicara tentang judulnya bahasa Inggris ya. To be the best umat, menjadi umat yang terbaik. Kita tungguin fokusnya. Saya Rahmat Baikuni hadir dari Bandung, Jawa Barat bersama Laskar Mujahidin, Mas Didik dan juga Mas Pur yang menjembatani kami hadir kemari. Saya hadir bersama istri. Alhamdulillah ini kunjungan yang pertama untuk di kota Sangen ini, di Kota Wuru, di Dukuh Sangen ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jika ada pertanyaan dari seseorang kepada kita, siapakah manusia yang pertama Allah ciptakan? Jawabannya siapa Bapak Ibu? Nabi? Yakin? Nah, sekali lagi saya tanya, siapakah manusia yang pertama kali Allah ciptakan? Nabi Adam. Yakin? Kata siapa? Baik, di dalam kitab Qisasul Anbiya wal Mursalin, atau di dalam kitab Atlas Tarikhil Anbiya wal Mursalin, bab kisah Nabi Adam alaihissalam, dinukilkan, lama khalaqallahu Adama mubasharatan biyadayhi, summa sawwarahu ala suratil insan, fayanfuhu min ruhihi wa yaj'aluhu insanan bi kalimatihi kun fayakun. Tatkala Allah Azza wa Jalla menciptakan Nabi Adam langsung dari tanah dengan kekuasaannya, kemudian Allah membentuk Nabi Adam dengan bentukan manusia, lalu Allah tiupkan sebagian dari ruhnya dengan kalimat kun fayakun, maka hiduplah Nabi Adam ala suratil insan, dalam bentukan manusia. Jantung berdetak, memompa darah keluar dari jantung masuk ke arteri kardiovaskuler, masuk ke semua jaringan tubuh kita, terciptalah sistem metabolisme. Masuk ke paru-paru, maka paru-paru berespirasi, ya, paru-paru berespirasi, memompa udara dari luar ke dalam paru-paru,
Kemudian Nabi Adam bersin, tanda kehidupan terjadi. Ketika Nabi Adam bersin, gimana bersinnya orang Wangen? Sangen. Sama dengan bersinnya orang Bandung? Gimana orang sini bersin? Oh, kayak gitu. Hacim. Ketika Nabi Adam bersin, ucapan yang pertama keluar, Alhamdulillahirabbil alamin. Pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru pertama hidup ucapan yang keluar, pujian kepada Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Malaikat yang sempat ragu dengan penciptaan manusia, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ragu malaikat, seolah-olah begitu. Begitu menyaksikan Nabi Adam alaihissalam pertama kali bersin mengucapkan hamdalah, maka kagum para malaikat, berubah kagum kepada Nabi Adam alaihissalam. Mereka lalu mengucapkan, termasuk malaikat Jibril, yarhamukallah ya Adam. Nabi Adam menjawab, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Lalu Nabi Adam alaihissalam mengangkat kepalanya ke langit, ke atas. Maka tampaklah ars Allah yang begitu indah, indah menggiurkan, luar biasa, mengagumkan, bukan menggiurkan, mengagumkan. Yang kemudian ketika Nabi Adam alaihissalam melihat ars Allah yang begitu megah, indah, luar biasa, ditopang oleh pilar-pilarnya yang sangat kokoh, tampak dalam pandangan Nabi Adam di antara dua pilar yang menopang ars Allah tertulis kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dua kalimat ini sudah ada di pilar-pilar ars Allah jauh sebelum langit dan bumi Allah ciptakan. Sekali lagi, Bapak Ibu rahmati Allah, dua kalimat ini, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sudah tercatat, tertulis di antara dua pilar ars dua pilar yang menopang ars Allah jauh sebelum langit dan bumi diciptakan. Nabi Adam berkata, Ya Rabb, qaratu isman tujadibu 'inda ismika rubbama huwa min khairi khalqika. Ya Allah, aku menemukan ada satu nama yang kau sandingkan di samping namamu, pastilah dia makhlukmu yang terbaik. Ajal, innahu min khairi khalqi. Betul Adam, dia adalah makhlukku yang terbaik. Laula uhibbu Muhammadan ma khalaqtuka. Andai kata aku tidak mencintai Muhammad, aku tidak akan menciptakan kau Adam. Jamaah, jadi siapa sebetulnya manusia yang pertama Allah ciptakan? Nabi Adam apa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Sallu ala Nabi. Jangankan Nabi Adam, alam semesta belum Allah ciptakan, Allah sudah menciptakan nama Rasulullah SAW dan menciptakan cahaya beliau, Nur Muhammad. Terlepas dari ikhtilaf para ulama. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Nabi Adam bukan manusia yang pertama diciptakan menurut kami, menurut saya, tapi manusia yang pertama dilahirkan secara fisik. Adapun manusia yang pertama Allah ciptakan adalah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya tampakkan timeline peradaban manusia minal bidayah ila nihayah, dari awal sampai akhir. Kalau memang Rasulullah SAW adalah Nabi dan Rasul, manusia yang pertama Allah ciptakan, kenapa dilahirkannya di akhir zaman? Ada pertanyaan begitu. Baik, para ulama memahami hidup ini adalah pertarungan antara hak dan batil. Innamal hayah asiratun bainal haqqi wal batil. Berbicara pertarungan Bapak Ibu, berbicara pertarungan, pertandingan, kira-kira yang ditunggu-tunggu babak penyisihan, babak semifinal apa babak final? Final.
Kenapa babak final yang ditunggu-tunggu? Babak penentuan, menentukan apa? Yang menang dan yang kalah. Kalau babak final, babak penentuan yang menang dan yang kalah, kira-kira pemainnya pemain cadangan apa yang terbaik? Baik. Yang terbaik. Babak penentuan kok. Siapa yang menang, siapa yang kalah, pasti pemain yang terbaik. Nah, Rasulullah SAW makhluk Allah yang terbaik, baik dari segi fisik ataupun akhlaknya. Tidak ada yang sebaik Rasulullah SAW dari apa yang Allah ciptakan. Maka diturunkannya di babak final. Maka dilahirkannya di akhir zaman untuk membuktikan satu, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Azza wa Jalla. Kedua, untuk membuktikan Islam betul fitrah manusia. Ketiga, sekaligus membuktikan kemuliaan dan kehebatan beliau sebagai makhluk Allah yang terbaik. Diturunkannya di babak final. Maka tidak salah kalau Rasulullah SAW menjadi pemimpin umat manusia, Nabi dan Rasul bagi semua Nabi dan Rasul. Beliau bersabda dalam sebuah hadisnya dalam Kitabul Fadail Sahih Muslim Sunan Syekh An-Nawawi, Kitabul Fadail, bab fadl Nabi Muhammad SAW sallallahu alaihi wasallam. Ana sayyid waladi Adam yaumil qiyamah. Aku pemimpin umat manusia nanti pada hari kiamat, bukan Nabi Adam. Wa ana awwalu man yushaqu alaihi al-qabr, dan aku adalah manusia pertama yang terbelah kuburnya nanti di padang mahsyar di yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Wa ana awwalu man yu'dzana syafa'atu yaumul ba'ats, yaumul hisab, dan aku adalah yang pertama kali diberikan hak izin syafaatnya diterima. Jadi demikianlah mulianya Rasulullah SAW. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyebutkan satu kisah, mengkisahkan satu nas terkait dengan kemuliaan Rasulullah SAW sebagai Nabi dan makhluk Allah yang terbaik, plus Nabi dan Rasul bagi semua Nabi dan Rasul. Artinya beliau bukan hanya Nabi dan Rasul bagi kita umat manusia dan semua makhluk, tetapi justru bagi Nabi dan Rasul juga. Suatu hari Umar bin Khattab, kenal sama Umar bin Khattab? Tahu ya? Pernah bertemu? Belum. Sama. Umar bin Khattab suatu hari bertemu dengan seorang Yahudi Quraisyah di Madinah yang sudah lama bersahabat dengan Umar, sampai-sampai baiknya dia Umar menganggapnya saudara. Orang Yahudi Quraisyah ini hafal Taurat. Orang Yahudi Quraisyah ini hafal Taurat. Nah, Umar meminta kepadanya, "Ya fulan, hal indaka Taurah? Apakah kau hafal Taurat?" "Ajal, hafiztu kamilan." "Hafiztu kamilan." "Tentu saja aku hafal semua ayat Taurat." "Ah, idzan uktub li jawami' min at-Taurat indah. Ba'da minha." "Kalau begitu tuliskan untukku petikan ayat Taurat sebagian saja yang kamu hafal." Maka dituliskan oleh orang Yahudi tadi petikan ayat Taurat. Di antara ayat Taurat yang dituliskan olehnya adalah firman Allah dalam kitab Taurat. Ini salah satu ayat dalam Taurat. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inni ba'isum min waladi Ismail nabiyyan ismuhu Ahmad. Wa man amana bihi faqad ihtada wa rushida wa man lam yu'min bihi fa huwa mal'unun ila yaumil qiyamah. Inni ba'isun min waladi Ismail nabiyyan ismuhu Ahmad. Sesungguhnya aku akan mengutus seorang nabi dari keturunan Ismail, namanya Ahmad atau Muhammad. Man amana bihi faqad ihtada wa rusida. Barang siapa yang beriman kepadanya, maka sungguh dia telah mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus. Wa man lam yu'min bih, dan barang siapa yang tidak beriman kepadanya, fahuwa mal'anan ila yaumil qiyamah, maka terkutuklah dia sampai hari kiamat. Subhanallah.
Itu salah satu petikan ayat Taurat yang dituliskan oleh orang Yahudi ini kepada Umar. Bisa dibuka dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir surat Al-Baqarah ayat keberapa nih? Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Nah, ayat itu ada tafsirnya, ada hadisnya. Senang Umar bin Khattab mendapatkan petikan Taurat dari orang Yahudi ini. Buru-buru beliau lari menemui Rasulullah SAW. Kepada Rasulullah, Umar berkata, "Ya Rasulullah, laqaitu bi akhin min Quraizah." Ya Rasulullah, tadi aku bertemu dengan saudaraku Yahudi Quraizah. Karena dia hafal Taurat, aku memintanya untuk menuliskan beberapa ayat Taurat kepadaku. Boleh sampaikan kepada Anda? Ini ya Rasulullah. Diperlihatkan tuh petikan ayat Taurat tadi kepada Rasulullah. Rasulullah menerimanya. Umar kira Rasulullah senang dengan menerima petikan Taurat tadi. Umar bin Khattab balik badan, tebar pesona pada para sahabat. Umar rajin. Tebar pesona. Umar tidak menyadari apa yang terjadi pada Rasulullah SAW. Fataghayyara wajhu Rasulullah SAW. Berubah wajah Rasulullah SAW merah. Tersinggung Rasulullah oleh perbuatan Umar. Dikira Umar Rasulullah tidak tahu Taurat. Dikira Umar Rasulullah senang. Pada Rasulullah tersinggung. Merah wajah Rasulullah SAW. Umar tidak sadar. Sabit bin Abdullah di samping Umar menyenggol Umar. Ya Umar, afala taram bi wajhi Rasulullah SAW. Hei Umar, lihat wajah Rasulullah. Tersinggung sama ente. Begitu Umar melihat Rasulullah, Allahu Akbar, betul Rasulullah tersinggung, merah wajahnya. Umar sadar perbuatannya telah menyinggung perasaan Rasulullah SAW. Umar merevisi perbuatannya dengan angkat tangan dan berkata dengan tegas, "Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah." Tapi kata-kata Umar tidak menghalangi Rasulullah SAW naik mimbar. Nah, di mimbar itu Rasulullah bersabda dengan sangat tegas. "Lau asbaha Musa fikum thumma i'taba'tumuhu wa taraktumuni la dalaltum." Allahu Akbar. Andai kata Musa alaihissalam, Musa ada di tengah-tengah kalian pagi hari ini bersama Tauratnya, lalu kalian pergi mengikuti Musa dan Tauratnya, meninggalkan aku di sini seorang diri, la dalaltum, sesatlah kalian. Jamaah, hening sekali. Masih ada? Sebentar. Sekarang jam 8:30. Sambil nunggu fokusnya nyambung. Sampai jam berapa? Bebas. Sampai subuh. Ini kajian terakhir saya. Besok saya kembali ke Bandung. Nah, berarti tadi bilang dipuas-puasin saja. Saya puas-puasin. Sampai jam berapa? Sampai? Saya batasi tidak lebih dari 10:30. Boleh? Baik. Tapi perjanjian tidak boleh ada yang muntabir. Tidak boleh ada yang muntabir. Tahu muntabir? Mundur tanpa berita. Nggak boleh ada yang muntabir. Tolong diabsen. Sampai mana tadi? Belum bisa. Belum matching. Baik. Bayangkan, Nabi Musa, Nabi Allah juga, Taurat kitab Allah juga, mengikuti Nabi Musa dan Taurat setelah Rasulullah diutus, kok bisa dikatakan sesat? Rasulullah SAW bahkan menggunakan lam taukid, la dalaltum, sungguh sesatlah kalian. Kok bisa? Ternyata, ini jawabannya. Jamaah, ternyata. Nah, itu jawabannya. Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian kepada semua nabi dan rasul
sebelum Rasulullah dilahirkan. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, Allah ambil sumpahnya. Di mana? Quran Ali Imran ayat 81 82. Ayat 81. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz akhadha Allahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. Dan ingatlah ketika Allah mengambil mitsaqan nabiyyin, perjanjian dengan para nabi, perjanjian kuat yang di dalamnya ada perintah dan ancaman, itu disebut mitsaq. Ada kabar gembira, pahala dan ancaman, disebutnya mitsaq. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian kepada para nabi dan rasul, aku sudah memberikan kitab wahyuku kepada kalian. Wal hikmah, dan juga penjelasan dari wahyu tadi. Hikmah adalah segala sesuatu yang membuat kita faham dari wahyu Allah, itu hikmah. Baik ayat Quran ataupun hadis ataupun penjelasan para ulama. Summa ja'akum rasulun, kemudian datang kepada kalian seorang rasul. Di sana menggunakan tanwin, rasulun berarti nakirah. Belum tentu ya. Tapi lihat kalimat berikutnya, ada musaddiqul lima ma'akum, ditahsis oleh kalimat yang membenarkan kitab-kitab yang ada pada kalian sebelumnya. La tu'minunna bihi wa la tansurunah, kalian akan beriman kepadanya dan kalian akan menolongnya. Maka apa kata Allah? Aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri, apa kalian mengambil perjanjian ini? Apa kata mereka? Aqrarna, kami terima ya Allah. Kalau datang nanti Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah membawa kitab yang membenarkan kitab-kitab yang kami terima, kami akan beriman kepadanya dan kami akan menjadi umatnya. Allah berfirman, qala fashhadu ana ma'akum minasyahidin. Kalau begitu saksikan, aku bersama kalian menyaksikan. Yang mengerikan ayat yang berikutnya. Kenapa saya katakan mengerikan? Perhatikan, Allah berfirman, faman tawalla ba'da dzalika, barang siapa yang menyimpang setelah perjanjian ini, faulaika humul fasikun, maka dialah orang-orang yang fasik. Mungkin tidak Nabi dan Rasul menyalahi janjinya kepada Allah? Jamaah, mana suaranya? Mungkin tidak Nabi dan Rasul menyalahi janjinya kepada Allah? Tidak mungkin. Tapi kok diancam? Saking wajibnya para Nabi dan Rasul mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jadi andai kata ada Nabi dan Rasul hidup di zaman Rasulullah SAW, apalagi bertemu dengan Rasulullah, satu, wajib meninggalkan tugas kenabiannya. Kedua, wajib mengikuti Rasulullah SAW sebagai umatnya, makmum kepadanya. Masya Allah, inilah mulianya Rasulullah SAW. Maka beruntunglah mereka yang menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Mereka pun kembali mulia. Jamaah, hening sekali suaranya. Ini kemungkinannya dua, antara mendengarkan, memperhatikan, dan ngantuk. Jangan-jangan ada yang ngantuk nih. Panitia coba bagikan korek api, panitia. Tahu korek api ya? Yang dari kayu bisa nyala gitu kan? Nah, yang ngantuk tolong kasih korek api, ganjal matanya satu. Sebelah kiri ngantuk, ganjal lagi. Udah diganjal masih ngantuk, bakar korek apinya, bray, sembuh. Ada korek apinya panitia? Baik, jamaah lanjut. Nah tadi kemuliaan Rasulullah SAW, sekarang kemuliaan umatnya.
kelebihan umatnya. Bagaimana? Contoh kita buka Quran surat Al-Baqarah ayat 143. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa kadzalika, dan demikianlah ja'alnakum, kami telah menjadikan kalian ummatan wasata, umat yang terpilih. Umat yang terpilih. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi bagi manusia. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan agar Rasul menjadi saksi bagi kalian. Jemaah, mohon maaf ada sedikit kendala teknis. Mohon bersabar, jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah yang satu ini. Jemaah, ada gangguan teknis ya, sebentar. Saya akan perlihatkan berbagai macam fitnah dalam bentuk tayangan video film, dan ini akan menjadi ujian. Betulkah kita generasi yang terbaik? Akan diuji. Seperti apa ujiannya? Nantikan setelah yang satu ini. Baik. Seperti apa kisahnya? Begini. Yud'anuhun yaumal qiyamah. Nabi Nuh dipanggil pada hari kiamat, diminta pertanggungjawabannya, alias LPJ, laporan pertanggungjawaban, sebagai Nabi dan Rasul Allah. Ta'ala Nuh, kemari Nuh. Yang dipanggil Nabi Nuh. Konon Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama. Nabi Adam bukan Rasul, Nabi Idris bukan Rasul. Kenapa? Di zaman Nabi Adam sampai Nabi Idris, manusia masih menyembah Allah. Betul? Masih menyembah Allah. Manusia menyembah selain Allah terjadi di zaman Nabi Nuh. Nah, maka Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama. Juga Nabi, tapi Rasul yang pertama. Di zaman Nabi Nuh lah manusia menyembah berhala, patung yang dibuat oleh Bani Kabilah. Patung yang dibuat oleh Bani Kabilah adalah patung Nabi Adam sendiri. Mereka membuat patung ayah mereka Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Karena mereka tidak bisa mengurus jasad ayahnya yang sesungguhnya. Malu mereka datang ke kampung halamannya. Bapak kita pembunuh ke adiknya, Habil. Lah kalau kita pulang kampung, minta itu jasad kita urus, malu kita dituduh diusir sebagai keturunan pembunuh. Balik lagi mereka nggak jadi pulang kampung. Iblis menggoda mereka. Kenapa kalian bersedih? Pembunuh itu bapak kalian, bukan kalian. Gini saja, mau nggak aku bikinkan patung bapak kalian? Persis dari ujung rambut sampai ujung kaki. Akan aku mirip dengan bapak kalian. Toh bapak kalian sekarang sudah tidak bernyawa, sama seperti patung. Gimana? Setujulah mereka. Maka iblis membuatkan patung Nabi Adam untuk mereka. Awalnya hanya untuk membuat mereka mengenang bapak mereka Nabi Adam. Berganti generasi berubah menjadi pemujaan dan disembah. Nah, diutuslah Nabi Nuh alaihi salam. Pada saat itu Nabi Nuh usianya 480 tahun. Berapa? 480 tahun. Karena Nabi Nuh usianya panjang. Usia Nabi Nuh 1000 kurang 50. Berapa? 1000 kurang 50 berapa? Bukan 1000 kurang 50. Allah menyebutnya begitu. Allah tidak mengatakan 950 tahun. Tidak, 1000 kurang 50. Saya juga belum paham sampai sekarang. Kenapa Allah mengatakan 1000 kurang 50? Artinya memang 950 tahun. 120 tahun berdakwah, sedikit yang beriman. Sembunyi-sembunyi dakwahnya, sedikit yang beriman. Tidak juga beriman.
terang-terangan tidak beriman, siang malam terang-terangan berdakwah tidak juga beriman, hanya sedikit, maka Allah berikan azab kepada mereka. Di tahun 3650 sebelum Masehi banjir bah terjadi. Patung ini pun hancur. Ada patung yang lain yang mereka sembah, yang mereka buat, yaitu pahlawan mereka. Ada Wud, Suwa, Yabus, Ya'uq, dan Nasr. Patung ini terseret oleh ombak banjir bah tadi, terdampar di pantai Jeddah. Itulah sejarah patung berhala sampai ke Jazirah Arab pertama kali. Dulu ada berhala di Jazirah Arab. Jamaah. Sebentar. Sudah selesai, Pak? Baik, kita lanjut. Yang tidak sabar saya. Jamaah, masih bersama saya? Nah. Dipanggil Nabi Nuh. Ta'ala Nuh. Kemari Nuh. Labbaika wa sadiqa ya Rabb. Kullu khairin bi yadik. Ya. Nabi Nuh dipanggil. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh berdiri? Suhu politik kita panas. Jadi saya berdiri. Jamaah. Hal batayna, apakah kau sudah menyampaikan perintahmu kepada umatmu Nuh? Bala ya Rabbi, kan pada perintah. Betul ya? Nah, aku sudah menyampaikan perintahmu kepada umatmu. Aku sudah menyeru mereka agar mereka tidak menyembah selain Engkau, dan aku menyeru mereka untuk tidak memasukkan Engkau. Bahkan aku peringatkan mereka dari azab yang pedih jika mereka tidak beriman padamu. Sebetulnya Allah Maha tahu. Tapi inilah maha bijaksananya Allah. Allah ingin kesaksian sesama manusia, sesama makhluk. Maka Allah tanya kaum Nabi Nuh alaihissalam, hal balaghakum, apakah betul telah menyampaikan wahyu kepada kalian, perintah kepada kalian? Betul ya Allah. Apa kata kaumnya? Ingat, Nabi Nuh tadi diutus jadi Nabi dan Rasul di usia berapa? 480 tahun. Berapa tahun beliau dakwah? 120 tahun. Yang beriman hanya sedikit. Di dunia mereka mengingkari Nabi Nuh, maka di hadapan Allah di akhirat mereka pun mengingkari Nabi Nuh. Apa kata kaumnya? Ya Allah, ma atana min ahadin wa ma atana min nadir. Belum pernah ada seorang nabi pun yang berdakwah menyeru kami. Nuh enggak pernah datang kepada kami ya Allah, menyeru kami untuk menyembah-Mu dan mengancam kami dengan azab yang pedih jika kami tidak menyembah-Mu. Melihat kaumnya mendustakannya, Nabi Nuh marah terbelah. Kalau bahasa kitanya, kurang ajar kalian ya. Kalau bahasa sangannya gimana? Sama? Oh, berarti kita sama ya, Pak? Indonesia. Kurang ajar kalian. Aku dakwah kepada kalian 120 tahun. Kamu bilang aku gak pernah datang kepada kalian. Setiap hari aku menyuruh kalian menyembah Allah. Terkutuklah kalian. Laknatullahi alaikum. Allah bertanya kepada Nabi Nuh, siapa yang menjadi saksi bagimu Nuh? Katanya kamu gak pernah datang sama mereka. Nabi Nuh tarik nafas panjang. Ini sekali ya. Apa kata Nabi? Alladzina yashhaduna li'annani qad balagtu risalata Muhammad wa ummata. Allahu akbar. Orang-orang yang menjadi saksi bagiku ya Allah, kalau aku sudah menyampaikan perintahmu kepada mereka adalah Muhammad Rasulullah SAW dan umatnya. Siapa? Siapa? Siapa Bu? Wah, ibunya udah pulang. Bu. Oh, ibu. Siapa Bu? Nabi Muhammad dan umatnya.
dipanggil Rasulullah dan semua umatnya. Hal balaghahum, apakah Nuh menyampaikan perintahku kepada umatnya? Apa jawaban Rasulullah SAW? Naam, fala ya Rabb, innahu qad balagha risalatak. Betul ya Allah, sesungguhnya Nuh telah menyeru kaumnya menyembahmu dan tidak mempersekutukannya, dan mengancam kaumnya kalau mereka tidak beriman kepada Engkau, mereka akan diazab Allah oleh azabmu ya Allah. Terbelahlah kaum Nabi Nuh. Mana buktinya? Kira-kira apa buktinya? Jamaah, Allah bertanya, mana buktinya? padahal kita tidak sejaman dengan Rasulullah, dengan Nabi Nuh kan? Jangankan dengan Nabi Nuh, dengan Nabi dan Rasul kita aja belum pernah bertemu. Betul? Lalu siapa yang membuktikan saat itu? Dipanggillah para penghafal Quran. Ya ahlul Quran min ummati, taqaddamu antum jami'an. Yang dipanggil adalah para ahli Quran. Siapa? Ahli Quran. Dipanggil para ahli Quran. Kemudian apa? Kabelnya. Bukan laptop saja. Laptop saya masih bagus. Biar lama tak? Oh biar lama. Sip. Kopinya mana? Jamaah. Oi jamaah. Lanjut. Sampai subuh. Lagi sampai subuh. Gak boleh ada yang mundur tanpa berita. Coba saya absen dulu. Masih ada. Baik. Ini adalah timeline perjalanan peradaban manusia dari awal hingga akhir, minal bidayah ila nihayah. Dimulai dari Makkah, kemudian Rasulullah terakhir, Nabi dan Rasulullah terakhir di Madinah, dan nanti akan berakhir di sini. Sebelum hari kiamat, tauhid ada di sini nanti. Dan ketika tauhid berkibar benderanya di sini, Masjidil Aqsa, maka kiamat lebih dekat kepada kita. Rasulullah menepuk pundak Abdullah bin Hawalah al-Azdi, pundak itu. Ya Abdullah, in tara kainati rayat as-sud fi Baitul Maqdis atau fi aqnabi Baitul Maqdis. Wahai Abdullah, jika kamu melihat panji hitam berkibar di bumi Baitul Maqdis atau di pelatarannya, maka kiamat lebih dekat kepada kalian. Fasatu aqrabu ilaikum, maka kiamat lebih dekat kepada kalian ketimbang pundak dengan kepala. Sebentar lagi panji hitam kita berkibar di sini. Sekarang sudah berkibar. Insya Allah sebentar lagi akan berkibar di sini. Betul? Jemaah, terlihat? Baik. Pertama peradaban manusia dimulai di Ka'bah, di Mekah. Nabi Adam Allah turunkan dari surga ke dunia di tempat yang paling tinggi, fi makanin a'la fawqal ardi, tepatnya di Nepal, Himalaya. Siti Hawa diturunkan di Jeddah, sebuah tempat di Jazirah Arab yang kemudian diberi nama Jeddah, nenek kita, Siti Hawa. Adapun iblis Jazir diturunkan di Dastamaisan, Basrah, Irak, dalam wujud seekor ular besar, bersayap, bertanduk, bisa mengeluarkan api, bisa berbicara kepada manusia, punya 2 tangan dan 2 kaki. Ular apa?
ular naga. Bayangkan, baru satu naga saja dunia gonjang-ganjing. Lah Indonesia 9 naganya. Mau tidak gonjang-ganjing gimana? Betul? Berapa naganya di Indonesia? 9. Ada satu di Sumatera Utara naganya. Apa? Naga Bonar. Betul? Di sini ada naga? Oh, enggak. Berpisah 100 tahun Nabi Adam dengan Siti Hawa. Jablay Stadium 5. Kebayang 100 tahun terpisah Nabi Adam dengan Siti Hawa. Jablay. Saya aja seminggu, sebulan ceramah safari dakwah tanpa istri. Jablay saya Bapak Ibu. Makanya sekarang istri saya bawa biar tidak jablay. Jawab. Tugas pertama yang Allah berikan pada Nabi Adam, ya Adam, inni baitun bi Bakkatal mubarakah alladhi yusalli arsyhada fa'tuh wa sallu tawajjahta ilaih wa tufu kama tatufu arsyhada. Hai Adam, aku punya satu rumah di Bakkah yang aku berkahi, maka datangilah dia. Rumahku itu lurus dengan arasku. Ternyata kenapa Ka'bah? Ini rahasia kenapa Ka'bah ada di Mekah, tidak di Sangen. Karena Mekah lurus dengan aras Allah, maka sucinya aras Allah hadir di Mekah dan sekitarnya, sehingga dinamakan tanah haram. Haram kita mengotorinya dengan perbuatan kita, ucapan dan dosa. Itu Bapak Ibu sekalian. Kenapa dinamakan tanah haram? Ya. Rasulullah SAW, Nabi dan Rasul Allah yang terakhir. Ketika di Mekah beliau tidak bisa mendakwahkan Islam dan membangun ummatan wahidah, tidak bisa karena penetrasi jahiliyah begitu kuat. Hijrah ke Madinah. Maka di Madinah Rasulullah SAW bersabda, ya inna hadzal amra qad ukilta ila abina ila amaina Adam wa Ibrahim alaihi assalam. Ya Allah, dulu perintah dakwah tauhid ini kau berikan kepada bapak kami Adam dan Ibrahim. Lalu kau berkahi Mekah untuk mereka, kau berkahi kurma dan gandum Mekah untuk mereka. Hari ini tugas ini kau berikan kepadaku. Berkahilah Madinahku sebagaimana kau berkahi Mekah untuk mereka. Berkahi setiap jengkalnya, berkahi gandum dan kurma Madinah sebagaimana kau berkahi gandum dan kurma Mekah. Maka dari Madinah Rasulullah membangun peradaban manusia dan berhasil dakwahnya hingga Islam sampai ke Weru. Betul? Nah, ini jasa Rasulullah SAW. Maka dakwah yang luar biasa beliau membangun dan melahirkan ummatan wahidah dengan manusia-manusia yang sangat luar biasa. Jamaah curhat ya. Saya tanya, siapakah yang lebih hebat, yang lebih luar biasa? Kita atau para sahabat? Yang jawab sedikit, yang yakin sedikit. Saya ulang, jamaah, mana yang lebih mulia, sahabat apa kita? Sahabat. Yakin? Baik, siapa? Sebutkan contohnya. Abu Bakar. Abu Bakar sahabat Rasul ya? Abu Bakar. Hebat memang Abu Bakar. Rasulullah SAW bersabda, "Lau usidat imanu Abi Bakrin bimani thaqalain la rajulak." Andai kata ditimbang imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya semua jin dan manusia. Allahu Akbar. Semua jin dan manusia ditimbang imannya. Di dalamnya ada umat, ada yang lain. Ditimbang dengan imannya Abu Bakar, la rajuhan iman Abi Bakrin. Masih lebih berat imannya Abu Bakar. Allahu Akbar. Luar biasanya Abu Bakar. Imannya dibandingkan dengan iman jin dan manusia, masih lebih berat imannya Abu Bakar.
Maka Abu Bakar dipanggil dari semua pintu surga. Bayangkan semua pintu surga memanggil nama Abu Bakar. Aina Abu Bakrin, dirhulu fiyya. Mana Abu Bakar? Hendaklah dia masuk ke dalamku. Tuh, Abu Bakar dipanggil dari semua pintu surga. Lah kita dipanggil dari pintu mana? Jamaah, mau masuk surga atau mau masuk neraka? Yang jawab sedikit. Berarti yang berminat masuk surga sedikit. Jamaah, mau masuk surga? Mau langsung apa mau mampir dulu ke neraka? Punya apa mau masuk surga? Punya apa? Bu, mau masuk surga? Mau langsung apa mau mampir ke neraka? Oh langsung. Punya apa bu? Bu, kata Rasulullah SAW, ada tiket untuk masuk surga langsung VIP. Mau bu? Mau. Kalau saya sebutkan mau dilaksanakan? Nah, Pak dengerin Pak, siap dilaksanakan ya. Apa itu? Sabar. Orang sabar masuk surga tanpa hisab. Sekelompok manusia, mereka tidak mau ngantri. Manusia ngantri ribuan tahun dihisab, mereka tidak mau ngantri. Selonong boy mau masuk surga, dia mau hisab pada masyarakat. Cegat sama mereka. Tahu antum? Diam kalian. Mau kemana kalian pergi? Berhenti. Lihat orang lain ngantri ribuan tahun, kalian selonong boy begitu saja. Baca dong tuh tulisan. Dimohon ngantri tidak boleh nilai. Balik lagi sana. Apa kata mereka? Lah, nahnu nabhasu an jannatina. Kami ingin mencari surga kami. Mau masuk surga tanpa hisab rupanya. Bima kuntum, emang kalian siapa? Masuk surga tanpa hisab. Apa jawaban mereka? Nahnu sabirun. Kami orang-orang yang bersabar. Gampang kalian ngomong sabar. Pak Sobirin aja belum tentu sabar. Ada Pak Sobirin? Ada? Alhamdulillah. Gak ada? Oh ada? Maaf Pak. Ini sekedar ceramah Pak ya. Pribun Pak. Nyuwun sewu Pak. Gitu ya. Baik, jamaah lanjut. Gampang aja kalian mau sabar. Tapi masa bergembira? Emang sabar kalian macam apa? Kalian mau masuk surga tanpa hisab? Nah, ini jawabannya mau. Ya malaikatullah, nahnu sabiruna fi ta'atillah, fi mangsyatina wa bi makrahina, la nanqusu ta'atana ila Allah azza wa jalla. Wahai malaikat, kami adalah orang-orang yang bersabar dalam mentaati Allah. Senang kami taat, susah pun kami taat. Sesusah apapun hidup kami, kami tidak mengurangi ketaatan kami kepada Allah. Wa nahnu sabiruna an ma'siyatillah, dan kami bersabar dalam menahan diri dari memaksiati Allah. Sesusah apapun hidup kami, kami tidak mau maksiat. Sabar kami dalam mentaati Allah. Wasbirullah, itulah kesabaran kami mereka. Gimana? Boleh kami masuk surga? Antum hakun biqaulikum. Benarlah kalian. Kalian memang orang-orang yang bersabar. Ibhasul qalib. Lapangkan jalan untuk mereka. Bukakan jalan untuk mereka. Silakan cari surga kalian. Allah Akbar. Bu. Jadi jalan masuk surga tanpa hisab apa, Bu? Sabar. Oh, yang jawab bapak-bapak. Bu, jalan tiket masuk surga tanpa hisab adalah siap bersabar. Susah senang siap bersabar. Kalau bapaknya kawin lagi siap sabar. Apa katanya? Oh jangan. Enggak katanya Pak. Boleh Bu? Oh enggak. Jadi cukup satu saja Bu ya. Cukup satu saja Pak. Sabar Pak ya.
Cukup satu ya. Satu di Sangen, satu di Sukoharjo, satu di Solo, satu di Klaten. Coba sampai mana tadi? Itu iklan, Pak. Kembali ke cerita Nabi Nuh. Ditanya kepada Rasulullah dan umatnya, betulkah Nuh telah menyampaikan perintahku kepada umatnya? Betul ya Allah, kata Rasulullah. Mana buktinya, kata Allah? Dipanggillah para ahlul Quran dari umat Rasulullah SAW. Ya ahlul Quran, taqaddamu antum jami'an. Hai penghafal Quran, hai ahli Quran, majulah kalian semua. Maka majulah ahli Quran dari umat Rasulullah SAW. Yang membuat mereka maju, hafalan Quran yang ada dalam hati mereka. Subhanallah. Saya yakin di sini pada hafal Quran ini. Hafal berapa juz? 30 juz apa juz 30? Hah? 30 juz apa juz 30? Dua-duanya alhamdulillah sama aja, beda sedikit, betul? Yang satu di depan, yang satu di belakang. Dipanggil, maka disuruh, kamu baca surat ini, kamu baca surat ini, kamu baca surat ini. Semuanya menjawab. Giliran kaum Nabi Nuh yang terbelalak. Allahu Akbar. Umat yang hidup di akhir zaman, mereka tidak bertemu dengan Nabi mereka, tidak bersejaman dengan mereka, tapi tahu kesaksian yang sebenarnya. Terbelalak kaum Nabi Nuh. Ini kemuliaan umat akhir zaman dengan Al-Quran. Takbir. Boleh saya minta Quran? Boleh bisa kita satu-satu. Tolong diambil. Kita musafir. Jadi para bos sekalian, itulah kehebatan umat akhir zaman. Nah sekarang tadi saya bahas bagaimana hebatnya para sudah adik sudah mas. Baik. Tadi kita bahas hebatnya sahabat Abu Bakar. Allahu Akbar. Astagfirullah. Baik, Bapak sekalian, ditimbang imannya Abu Bakar dibandingkan dengan iman semua manusia, masih lebih berat imannya Abu Bakar. Semua pintu surga memanggil nama Abu Bakar. Di antara kehebatan Abu Bakar ketika disuruh untuk berinfak di jalan Allah, semua hartanya disedekahkan. Lah kita, jamaah sekalian, kita akan berdonasi untuk anak yatim. Siapa yang berdonasi? Itu silakan diisi kotak infaknya. 100.000, 50.000, 20.000. 100.000, 50.000, 20.000. Oh ada 2.000 nyempil. Oh ini nih 2.000. Diambil yang 2.000 dimasukkan. Dia masukkan lagi uang yang lain, yang 2.000 dimasukkan. Yang 100.000 jatuh ke belakang, dia tidak tahu. Jemaah, yang 2.000 diambil dimasukkan ke kotak infak, yang 100.000 jatuh ke belakang, dia tidak tahu. Yang di belakang ngambil, kasihan itu uangnya jatuh, ditepuk pundaknya. Dek, nggak ngomong, cuma ngasih aja, ini 100.000. Dikiranya tolong masukin ke kotak infak. Besar kali Pak, 100.000. Saya ini cuma 2.000. Dimasukin ke kotak. Dimasukin ke kotak infak. Pergi kotak infaknya. Ditepuk lagi. Apa? Itu uang kamu jatuh tadi. Itu yang 100.000 uang kamu tadi jatuh. Akhirnya dia infak 102.000. Tuh yang 100.000 dimasukin. Kirain uang bapak nyuruh dia dimasukin, padahal uang dia jatuh. Subhanallah. Nah itu kita, benar. Itu kita ya, benar tidak? Jujur. Abu Bakar semua hartanya diinfakkan di jalan Allah. Umar setengah pahala Abu Bakar, setengah imannya Abu Bakar. Tapi apabila imannya Umar bin Khattab dikumpulkan dibandingkan dengan jumlah semua bintang di langit tidak ada artinya dibandingkan dengan imannya Umar bin Khattab.
Padahal dulu sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab paling jahiliyah, betul? Paling taat dengan agama jahiliyah. Tapi begitu masuk Islam, iblis takut sama Umar. Suatu hari Umar bin Khattab jalan dari sana. Rasulullah dan para sahabat jalan dari sini. Rasulullah berhenti menatap Umar sambil tersenyum. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sahabat bingung. Yang dilihat sahabat cuma Umar doang. Kok di situ kosong gak ada apa-apa. Tapi Rasulullah lihat di sana. Mata basam ke Rasulullah. Ma bika, wa ma bi Umar. Ada apa ya Rasulullah? Kenapa dengan Anda dan Umar? Aku melihat Umar berjalan dari arah sana. Umar tidak sadar di depannya ada iblis. Iblis berjalan dari arah berlawanan. Iblis berpapasan dengan Umar. Begitu iblis melihat Umar di depannya, iblis lari tunggang langgang. Allahu Akbar. Iblis berpapasan dengan Umar, yang lari iblis. Lah kita berpapasan dengan setan, siapa yang lari duluan? Jamaah, pulang kajian ini jalan kaki ke sana. Bro, itu ada yang putih loncat-loncat, apa itu bro? Yang mana? Itu yang loncat-loncat yang putih. Pocong. Siapa yang lari duluan? Umar bin Khattab seperti itu. Luar biasa hebatnya. Jadi hebat mana kita dengan para sahabat? Yakin? Luar biasa keyakinannya. Baik, kita buktikan. Suatu hari Rasulullah SAW bersabda, Ayyul mu'minina a'jaba ilaikum imanuhum. Mu'min manakah yang menakjubkan imannya bagi kalian? Mu'min yang menakjubkan imannya bagi kita. Al-malaikatu ya Rasulullah. Para malaikat ya Rasulullah. Mu'min yang menakjubkan imannya. Lah, bukan. Bukan ya Rasulullah. Bukan. Kaifa la yu'minuna wal wahyu Kaifa la yu'minuna wa hum inda rabbihim. Bagaimana malaikat tidak beriman? Mereka ada di sisi Allah. Enggak pernah Allah melihat ke arah sana. Allah sedang melihat ke depan. Ayo kita bangkit yuk. Bakal nih ruku aja dari kemarin. Enggak pernah. Dan malaikat beriman, mereka paling dekat kepada Allah. Betul? Jadi bukan malaikat ya Rasulullah. Bukan. Idan antum ya Rasulullah, Nabi wa Rasul. Kalau begitu Anda ya Rasulullah, Nabi dan Rasulullah. La, lasta, bukan kami. Bukan ya Rasulullah, bukan. Kaifa la nu'minu wal wahyu yunazzilu ilaina. Bagaimana kami tidak beriman? Wahyu turun kepada kami. Kami dikontrol wahyu setiap saat. Ada masalah, wahyu turun. Wajar iman kami selalu on. Dicas terus sama wahyu. Oh, gitu ya. Malaikat bukan, Nabi dan Rasul bukan. Siapa? Ada sahabat di belakang celutuk ngomong, "Idzan nahnu ya Rasulullah sahabu." Kalau begitu kami ya Rasulullah para sahabat Anda, mukmin yang menakjubkan imannya bagi Anda. La lastum, bukan kalian. Bukan kami ya Rasulullah sahabat Anda, bukan. Kaifa la tu'minuna wa ana baina azharikum. Bagaimana kalian tidak beriman? Aku berada di tengah-tengah kalian. Kalian bisa melihat aku, bagaimana aku mensiasati hari-hariku 24 jam. Bagaimana cara aku beribadah kepada Allah. Selamat kalian. Di antara kalian ada yang berbuat dosa, aku tegur dia, aku selamatkan dia. Selamat dia dari ancaman neraka. Wajar Abu Bakar sehebat itu, wajar Umar sehebat itu, karena langsung bertemu Rasulullah SAW. Betul? Nah, akhirnya para sahabat bingung. Wah, mulai ngantuk nih. Jamaah, kepalanya mulai berat. Baik, lanjut. Bu, lanjut bu. Baik, bingung para sahabat, malaikat bukan, Nabi dan Rasul bukan, mereka pun bukan. Akhirnya para sahabat balik bertanya, "Famanil ladzina a'jaba ilaina imanuhum ya Rasulullah?"
Lalu siapakah manusia orang-orang yang paling menakjubkan imannya bagi kami ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Siapa? Alladzina a'jaba ilaina imanuhum, mukmin yang paling menakjubkan imannya bagi kita. Alladzina yuhayyuna min ba'dikum, tuh mereka yang hidup jauh sesudah kalian di akhir zaman. La yaltahiqu nabi wala bikum, mereka tidak bertemu dengan aku, mereka pun tidak sejaman dengan kalian. Allah. Wa yajiduna suhufan, mereka hanya bertemu dengan lembaran-lembaran mushaf Al-Quran dan mereka beriman kepada apa yang ada di dalamnya. Mereka lah yang menakjubkan imannya bagi kita. Allah. Siapa? Siapa jamaah? Sekali lagi, kata Rasulullah SAW, mukmin yang paling hebat imannya di mata Allah bukan para malaikat, bukan para nabi dan rasul, bukan pula para sahabat, melainkan mereka yang hidup di akhir zaman. Mereka tidak bertemu dengan seorang nabi dan rasul pun. Mereka berada di akhir zaman. Mereka hanya bertemu dengan lembaran-lembaran mushaf Quran dan mereka beriman kepada apa yang ada di dalamnya. Siapa? Jamaah. Jamaah. Oh jamaah. Ingat, itu bukan saya, itu Ustaz Maulana. Dan saya bukan Ustaz akhir zaman lagi Bapak Ibu. Ingat, jangan sebut saya Ustaz akhir zaman. Kapok saya jadi Ustaz akhir zaman. Diundang ceramah, ternyata ada intel di sana. Kirain gak ada intel, enak saya ceramah, pulang ditangkap. Maka kapok saya jadi Ustaz akhir zaman. Terus Ustaz mau jadi apa? Saya akan istiqomah menjadi Ustaz akhir bulan. Jamaah. Jadi jangan panggil saya Ustaz akhir zaman ya. Panggil saya Ustaz akhir. Terima kasih. Ternyata mukmin yang menakjubkan imannya adalah mereka yang hanya bertemu dengan lembaran mushaf Quran, tidak pernah bertemu Rasulullah, jauh hidup setelah para sahabat. Mereka hanya bertemu dengan Quran dan mereka beriman dengan apa yang di dalamnya dan mereka mengamalkan Quran. Pertanyaannya, bertemukah kita dengan Rasulullah SAW? Ya. Sejamankah kita dengan para sahabat? Ya. Jangankan bertemu, mimpi Rasulullah pun melumpuhkan ya. Apalagi bertemu. Lalu dari mana kita tahu Allah Tuhan kita kalau bukan dari mushaf Quran ini? Betul? Dari mana kita tahu Islam agama kita kalau bukan dari kitab ini? Betul? Dari mana kita tahu Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul kita kalau bukan dari mushaf ini? Betul? Ini tiket kita untuk menjadi yang terbaik di muka bumi. Allahu Akbar. Kenapa kita dikatakan makhluk generasi yang terbaik? Fitnah yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi jauh lebih berat daripada tantangan yang dihadapi para sahabat. Dan tidak didampingi oleh Nabi dan Rasul kita. Dan kita langsung berhadapan dengan iblis dan dajjal, sang kambing kesesatan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Fitnah yang kita hadapi adalah fitnah yang paling sempurna. Inilah fitnah dajjal. Jamaah sekalian, jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah bersama ini. Justin Bieber. Apa ya Justin Bieber ya? Idola gadis milenial, kaum milenial. Betul? Tapi sadarkah kita, siapapun artis, pejabat, politikus, hukum, pebisnis, semuanya dengan mudah mereka bisa terkenal kalau mereka menjadi bagian dari pemuja dajjal atau tidak sadar menjadi pengikutnya. Maka dengan mudah bisa dalam waktu cepat naik menjadi pejabat, bisa dalam waktu singkat naik jadi artis selebritis, asalkan menjadi bagian dari sektor mereka. Inilah fitnah dajjal. Baik-baik yang berada. Yang kita pertaruhkan hari ini bukan nama baik para nabi dan rasul saja.
Perjuangan yang kita tegakkan untuk menegakkan hak di muka bumi hari ini bukan mempertaruhkan nama baik Rasulullah saja, tapi yang kita pertaruhkan adalah nama baik Allah sebagai satu-satunya Tuhan kita. Karena yang kita hadapi adalah dua sosok yang mengaku Tuhan, iblis dan dajjal. Betul? Maka wajar jihad kita luar biasa. Semua Nabi dan Rasul pengen bergabung bersama kita, berjihad bersama-sama. Saking besarnya pahala dan keutamaan jihad di akhir zaman. Jangankan berjuang mengangkat senjata dengan berjihad, tapi ini matikan dulu, kasihan. Dadah. Jamaah, jangankan berperang di jalan Allah, memerangi musuh kita. Faqad ihyal sunnah, menghidupkan sunnah Rasul saja di zaman sekarang pahalanya 100 kali pahala mati syahid. Betul? 100 kali mati syahid. Rasulullah bersabda, "Man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ata syahidin." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku di saat manusia meninggalkannya, Allah akan memberikan kepadanya 100 kali pahala mati syahid. Para sahabat bertanya, "Syuhada minhum ya Rasulullah?" Sahidnya kami atau sahidnya mereka? "Bal syuhada minkum," bahkan sahidnya kalian. Allahu Akbar. Hari ini kita menegakkan sunnah Rasulullah SAW yang manusia meninggalkannya pahalanya 100 kali syahidnya para sahabat. Baik, saya sebutkan keutamaan satu mati syahid, tinggal dikali 100. Keutamaan mati syahid 1. Sebelum peluru menembus tubuhnya, sebelum pedang menyambar lehernya, Allah cabut nyawanya terlebih dahulu. Pada ya'lamu syahid bi alamil maut ila khadamtin namli. Maka orang yang mati syahid tidak akan merasakan sakitnya kematian, melainkan seperti digigit semut. Makanya mereka tersenyum ketika digigit semut, ketika syahid, Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak sakit kematian mereka, hanya seperti digigit semut. Ada yang mati gara-gara digigit semut? Tolong, ada yang mati digigit semut? Gak ada kan? Betul Ustaz, mati syahid sakitnya seperti digigit semut? Betul. Tidak percaya? Silakan buktikan. Kalau sudah terbukti, kirim WA sama saya. Ustaz, terima kasih Ustaz, sudah meyakinkan saya. Saya mati syahid Ustaz, ternyata tidak sakit kematian saya. Terima kasih ya Ustaz. Assalamualaikum. Tunggu, siapa yang kirim WA dari alam kubur? Yang kedua, orang yang mati syahid, Allah bebas, Allah haramkan tanah menghancurkan tubuhnya. Ada orang yang mati syahid 18 hari dikuburkan. Guru kami ketika tragedi Sampit Madura, Dayak di Kalimantan, Dayak memprovokasi perang antara Dayak dengan Melayu. Guru kami pulang kajian malam dihadang oleh mereka dengan parang. Ada yang belah kepalanya, ada yang hampir putus tangannya, ada yang robek punggung dan perutnya. 3 orang ini meninggal dunia, dimakamkan. Karena situasi masih panas, masih menakutkan, mencekam, mereka dimakamkan sementara di tempat yang bisa untuk menerima makam jasad mereka. Situasi sudah aman. 18 hari kemudian Kapolri turun ke sana. Ya. Maka situasi aman, pihak keluarga minta jasad mereka dipindahkan ke makam keluarga masing-masing. Digali kuburan mereka, tubuh mereka masih utuh, darahnya masih merah, seolah mereka baru dimakamkan. Bukti orang yang mati syahid, tanah diharamkan menghancurkan tubuhnya. Betul? Yang ketiga, Allah bebaskan dari fitnah kubur. Allah bebaskan dari fitnah kubur. Di saat orang kesusahan ditanya, "Man rabbuka wa ma dinuka wa man imamuka wa man hada?" Mereka bebas dari soal jawabnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bukan akhir cuma lewat saja. Assalamualaikum. Cuma begitu saja. Mau? Nah, yang mau sedikit ini. Yang keempat, Allah akan berikan kepada orang yang mati syahid mahkota kemuliaan yang diinginkan para nabi dan ahli ibadah, tajul waqar.
Yang kelima, Allah berikan kepada orang yang mati syahid hak untuk membebaskan 70 keluarganya dari api neraka, alias memberikan syafaat kepada 70 keluarganya. Luar biasa. Nomor 1 ayah, 2 ibu, kakek, nenek. Pacar saya mana? 70 keluarganya. Yang keberapa? Yang kelima ya. Yang keenam, Allah nikahkan dia dengan 73 bidadari. Alhamdulillah. Berapa? 73. Pak, punya berapa bidadari di rumah, Pak? 1. Kalau 1 bukan istri namanya, Pak, iswan. Kalau 1 namanya iswan, 2 istu, 3 baru istri. Betul? Kalau 1 disebut 2, 3 istri. Jadi disebut istri kalau ada 3. Betul, Bu? Oh enggak. Baik. Mohon maaf, ini hanya kelakar. Semua itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada 1 mati syahid. Sekarang kali 100, Bapak Ibu. Allahu Akbar. Menghidupkan sunnah di akhir zaman ini. Pahalanya seperti itu. Apalagi berjuang di jalan Allah. Perjuangan sebentar lagi akan terjadi. Betulkah demikian? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di hadapan kita telah terbentang fitnah yang sangat dahsyat, dan saya yakin inilah fitnah Dajjal. Betulkah demikian? Saya perlihatkan ada sekelompok global elit di muka bumi yang mereka sok mengaku sebagai orang hebat. Mereka ingin meriset peradaban kita seolah-olah mereka Tuhan. Mereka yang meriset dan merancang semua petaka di muka bumi, termasuk susahnya minyak goreng. Setiap bulannya rutin, setiap bulannya sekian kali kumpul mereka di sebuah tempat, di sebuah ruangan untuk mengatur peradaban dunia di balik layar. Dan rekayasa mereka dimulai dari pandemi COVID-19. Jamaah, inilah mereka. Inilah mereka, Bapak. Orang-orang yang berada di balik layar yang membuat selama ini manusia menderita. Masih bersama jemaah? Masih bersama saya? Ada orang yang berani mengungkapkannya, dan mudah-mudahan Allah melindunginya. Betapapun dia bukan seorang muslim, sepertinya kalau dia seorang muslim, mudah-mudahan Allah melindunginya. Kalaupun dia bukan seorang muslim, semoga Allah melindunginya. Dia berani membongkar konspirasi. Terjadinya WTC membuat takut masyarakat dunia, terutama Amerika, dengan fitnah terorisme yang difitnahkan kepada umat Islam. Maka mereka meminta perlindungan kepada negara Amerika, pemerintah negara. Maka pemerintah Amerika kemudian dengan propaganda mereka di balik teror WTC tadi menciptakan microchip yang bisa masuk ke dalam tubuh manusia melalui jarum suntik. Dulu ketika WTC terjadi, ukuran chipnya adalah mikro, sehingga dinamakan microchip. Sekarang lebih kecil lagi yang ukurannya apa? Nanochip. Dan ini disebut dengan smart dust, debu cerdas. Sebesar debu bisa mengalir dalam aliran darah kita. Jika mereka menginginkan, tinggal mereka matikan chip mereka, mati kita, berhenti jantung kita. Ini mereka ingin menguasai dunia, kontrol populasi. Bukankah ini keinginan iblis dan Dajjal? Iblis dan Dajjal bertemu, ingin menguasai manusia. Bagaimana caranya? Dengan cara yang tadi. Takut ada yang nyusup, saya tidak lanjutkan. Jamaah, masih bersama saya? Inilah fitnah Dajjal. Hampir sempurna fitnah Dajjal ini.
Maka dari itu tidak salah kalau pahalanya besar di hadapan Allah bagi mereka yang istiqomah dengan iman Islamnya, karena dasar fitnahnya. Betul? Takbir. Allah. Siap berjuang? Ya. Lanjut.